صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفقة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا ووالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم حسين وأم بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita buka halaman 8 babun bil adzan ya. Halaman 8 babun bil adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bil adzan. Babun bil adzan. Wa idza dakhala. Waqtu sholati. Wa udhina laha. Wa yustahabbu. Idza sami'a adzana ayaqula. Islam la yaqulu illa idza qala hayya 'ala shalah. Hayya 'ala falah. Ana sami'u yaqulu bi jawabihi la hawla wala quwwata illa billah. Idza faraqa al-mu'adhdhin qala Allahumma hadi da'wat ad-da'wah wa sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wa ashu maqaman mahmud alladhi wa'adahu arhamar rahimin. Babun nawafili yustahabu ayusaliya rak'ataini qabla subhi wa rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha arba'an al-asli wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya'i min al-witri ثلاث ركعتين والضحى أربع ركعات. يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من سنة الصبح سورة الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وكذا في سنة المغرب وركعة الإحرام وركعة الطواف وصلاة الاستخارة. يستحب أن يقرأ في الأولى إلى الوتر إلى الحسمة رسول العالى وفي الثانية إلى الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد قل أعوذ بالفلق وقل أعوذ بالناس. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil adzan. Bab membahas tentang adzan. Adzan ini apa nama adzan? Adzan lugatan al-i'lam. Adzan untuk bahasa artinya i'lam, memberitahu. Ya, kalau orang adzan berarti memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah, sini adzan tersebut nggak boleh seorang adzan kecuali udah masuk waktu. Nggak boleh seorang adzan kecuali udah masuk waktu. Nah, adzan sunnah untuk sholat apa? Sholatil maktubah, sholat yang wajib yang ada waktu, ini disunahkan adzan. Begitu juga qomat. Nah, ya. Selain itu tidak sunahkan adzan. Ya, tapi nanti ada yang sunah qomat aja kalau seandainya seorang pengen jamak. Takdim ya biasa azan kemudian dia sholat keduanya nggak ada lagi. Nah, sholat keduanya adalah
qomat ya. Ini adzan tersebut kapan disyariatkan? Silakan pada ada yang bilang tahun pertama Hijriah, ada yang bilang tahun kedua. Jadi khilaf, ada beda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah, ada yang bilang tahun kedua Hijriah. Jadi syaratnya adzan adalah masuk waktu. Waktu masuk waktu yang disebut dengan yakin. Dengan apa? Seorang mengetahui waktu masuk, ada kalanya dengan menggunakan matahari. Kita tahu ya matahari ini tanda ya, kita nggak ngomongin lagi gelap-gelap, udah normal aja. Tanda waktu masuk sholat udah masuk, waktu zuhur, bayangan ya, kemudian ya udah geser sedikit ya, sedikit kalau bayangan di tengah-tengah, geser ke arah barat, masuk udah masuk waktu zuhur, kemudian waktu asar masuk. Ya kalau seandainya bayangan seperti benda tersebut, kalau pakai tongkat 1 meter, bayangannya diukur 1 meter, nah berarti udah masuk. Kemudian maghrib dengan terbenam matahari, isya dengan apa? Dengan hilangnya mega merah, kemudian adzan subuh dengan terbitnya fajar shodiq. Nah ini yakin waktu masuk baru boleh adzan. Nah, semua sholat ya semua waktu sholat adzannya setelah masuk waktu, kecuali boleh adzan subuh sebelum masuk waktu. Karena adzan subuh adzannya 2 kali. Adzan yang pertama sebelum masuk waktu, adzan kedua udah masuk waktu. Nah, kapan boleh adzan subuh sebelum masuk waktu? Ya, lewat tengah malam. Anggap subuh jam 4 atau orang adzan subuh jam 1 malam boleh saja. Ini adzan pertama bahasa kita, adzan pertama. Nah, ini ya kalau di Indonesia nggak biasa begitu, ya nanti disamperin dibilang lo ngigo ya, ngigo ya, lo ngigo ya, lo apa lagi? Ya ngigo ya, ngaco. ngelantur ya, lo ngigo ya, karena bukan ngigo begitu. Nah, ini yang pernah di Mekah atau Madinah, baik di umrah atau haji, pasti akan mendapatkan adzan pertama, ya. Artinya adzan pertama tersebut dia adzan ya jam 2 malam dia adzan ya, kemudian nanti ya itu adzan pertama, adzan kedua pas emang terbit fajar shodiq, baru dia adzan. Nah, kenapa dia adzan subuh ada adzan pertama, adzan kedua? Karena persiapan adzan subuh tuh prepare-nya sangat panjang, banyak. Apa diantaranya? Baru bangun tidur, pala masih keliangan gitu kan. Kemudian ada yang kamar mandi ngantri, kemudian ada yang protein mulus, ada kan? Ada, jadinya itu apa tuh? Sama agama, sama syariat disyariatkan yang namanya adzan pertama. Karena jadinya biar lama, prepare-nya berlamaan, ya persiapannya. Sekarang diulangi ya. Wa idza dakhala waktu sholati, dan jika waktu sholat sudah masuk, yakin dia masuk. Dengan apa? Tadi bisa dengan menggunakan matahari atau sa'ah mujarrabah. Apa sa'ah mujarrabah? Jam yang akurat. Kemudian ada yang memberitahu, tersebut orang yang ngerti waktu adzan, waktu salat masuk dia ngerti, ya, mukhbir bahasa Arabnya, memberitahu waktu salat masuk, dia orang dapat percaya, nggak pernah bohong, boleh kita adzan. Ya, arti waktu salat masuk. Nah, zaman sekarang anggap kenapa? Dengan adzan dengan apa? Dengan jamnya akurat atau karena di programnya. Iya. Kalau masuk pip gitu betul ya. Nah, ini boleh. Kalau emang itu akurat ya boleh. Atau ditentukan dengan lihat matahari silakan. Ya, yang penting tanda-tandanya udah masuk waktu dari matahari bisa atau dari jam yang akurat. Ya. Wa idza dakhala waktu sholat, kalau waktu sholat sudah masuk, wa udhina, dan dikumandangkan azan untuk sholat tersebut. Jadi sholatnya selalu waktu, ya buka azan untuk sholat 5 waktu, qomat untuk sholat 5 waktu. Jadi wa udhina, dikumandangkan azan untuk sholat tersebut kalau waktu sholat masuk. Ya, ini kita omongin azan yang untuk sholat, padahal azan bukan yang untuk sholat, banyak. Azan bayi yang apa tuh baru lahir diajarin nggak? Diajarin, dikomatin. Kemudian seorang musafir, orang mau umroh pergi haji, yusanul adzan khalfal musafiri, yusanul adzan wal iqamah khalfal musafiri, misalkan adzan qomat di belakang orang yang mau musafir, misalkan. Kemudian adzan orang yang tersesat, adzan orang yang lagi kena apa tuh, kena gangguan jin dan setan, diajarin. Nah, ini banyak.
Nah, jadi ini kemudian adzan jenazah di kuburan ini kias, dalilnya kias, ya mandil kias, ya, artinya bayi yang lahir ke dunia sedangkan adzan di kuping kanan, sedangkan qomat di kuping kiri, ini ya sebagaimana lahir ke dunia demikian. Begitu juga seorang yang keluar dari dunia, masuk ke dunia lahir diadzani qomatin, juga keluar dari kias dalilnya. Kadang ada kelompok, ada orang-orang yang nggak mau, ya udah, apa urusannya. Tapi salaf Ahlussunnah wal Jamaah ngejain demikian. Ya, dia protes. Orang udah mati masih diadzan juga, emang dia mau sholat? Dia nggak tahu bahwa semua adzan nggak semua itu sholat. Tadi bayi baru lahir diadzan itu bukan sholat, baru lahir nggak bisa sholat. Ya, komatin, diadzan komatin nggak suruh sholat, paham nggak? Orang-orang, iya nih orang musafir anggap dia mau berangkat, ya diadzanin komatin, bukan untuk sholat. Jadi ada yang tentang diadzan di kuburan jangan diadzan komatin, terserah dia, kias aja. Amalan Ahlussunnah wal Jamaah menjaga kita kayak ulama-ulama kita, ya orang tua kita, guru kita kerjain aja, nggak peduli sama orang lain. Nah, paham ya? Itu gimana orang mati masih diadzan aja, emang mau sholat? Pakai akal dia, ya. Padahal tadi kalau bayi baru lahir pakai akal, nggak pakai akal. Iya kalau pakai akal baru lahir suruh adzan, sampai suruh sholat, nggak mungkin kan? Nah, ya. Jadi wa idza dakhala waktu sholat, kalau waktu sholat termasuk dengan yakin, wa udinaha dikumandangkan adzan, laha di sholat, ya dikumandangkan adzan untuk sholat tersebut, untuk sholatnya lima waktu nih, ya. Wa yustahabu idza samil adzan adzana. Sunahkan jika seorang mendengar azan, sunnah. Ya, jadinya azan dikumandangkan yang dengar menjawab, ya, diucapkan, ya ini alhamdulillah sunnah. Alhamdulillah sunnah, nggak wajib. Kalau wajib ada orang azan kita ngajar dosa kita. Kalau ada mengatakan wajib, tapi sini ya sunnah aja, alhamdulillah sunnah. Kita baik lalai kan? Ya, lalai. Jadi dengar azan, sunahkan menjawab, ya. Ini tentu, ya. Kalau azan dikumandangkan, ya, jangan ngomong. Kata Imam Suyuti, man takallama wa qatal adzani yusya alaihi ayamuta soal khatimah. Naudzubillah min dzalik. Kata Imam Suyuti, siapa orang yang ngomong, lagi azan yang ngomong, ya, dikhawatirkan nanti dia bisa mati su'ul khatimah. Pada sehari-hari di sholat, sehari-hari di ibadah, lagi azan ngomong, dikhawatirkan nanti bisa mati su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau azan tempat lain ya, kita di rumah lihat masalah. Sekarang nih kayak di mushola ada yang azan, masih banyak ngobrol. Tanya azan itu ya, yang ngobrol masih banyak. Amin ngobrol, amin mana amin. Ya, ngomong, ini ngomong, bahaya. Dengerin nih, kalau datang, paham nggak? Ya, jadi lagi azan ngomong, ya, dikhawatirkan misalnya mati su'ul khatimah. Kata Imam Suyuti, ya, man takallama waqti adzani yusya ali ayamuta su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Ya, udah kalau azan apa? Diam aja, jawab. Ya, jangan ngomong orang lain ya. Paham ya? Fayustahabu idza samil adzana yaqula misla ma yaqulu ila idza qala hayya shalah hayya falah. Sunahkan nih orang yang dengar adzan untuk dia mengucap atau menjawab seperti yang diucapkan oleh muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, kecuali pada kata-kata hayya 'alas shalah hayya al falah. Ini awalnya, ya, kalau kita dengar adzan kumandangkan, kita ucapkan marhaban bi sholati ahla, marhaban bil qauli adla. Nah, kemudian baru menjawab sesuai seperti yang seorang muadzin mengumandangkan adzannya. Kecuali ada kata-kata hayya 'alas shalah hayya al falah. Ya, waktu muadzin bilang hayya 'alas shalah hayya al falah, kita bilang apa? Fa inna sami'ahu, orang yang dengar kata-kata hayya 'alas shalah hayya al falah, yaqul, dia ucapkan bi jawabihi, ketika menjawab la haula wala quwata illa billah. Nah, ini ya adzan dikumandangkan sama kita jawab seperti yang muadzin dikumandangkan, kecuali kata-kata hayya shalah kita bilang la haula wala quwata illa billah. Dia ucapkan hayya al falah, kita bilang apa? La haula wala quwata. Nah, sini ya disunahkan memberhentikan sementara
majlis pengajian, zikir, maulid, ya kalau seandainya terdengar azan sunnah saja. Anggap sekarang kita lagi pengajian nih atau lagi acara deh, lagi taklim, lagi zikir, ada suara azan, stop sementara. Sunnah aja. Anggap sekarang dia nggak mau stop sementara, dia apa tuh nurusin apa juga. Nah, ya seperti apa? Nah, yang terjadi acara Solo, ya. Kalau emang Solo kan Jawa Tengah, waktunya agak maju kan. Kita anggap Jakarta jam 12, di sana jam 12:04 sudah azan. Jadi waktu acara panjang, ya dengan suara azan itu stop, sama habis stop dengan azan. Karena azan itu berjatuhan, ya stop, sunnah stop. Nah ini lagi padahal lagi berbuat baik, lagi pengajian, lagi maulid, lagi ajar, stop. Yang ngobrol di kafe nggak stop kan? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Lanjut terus. Lanjut. Ya, ini saya dengan azan gitu ya. Jadi Pak Ina Sami'ahu yang dengar kata-kata tersebut bilang apa? Ya hayya salahal falah, la haula wala quwata illa billah. Kita ada apa semua ya? Ini azan apa gunanya azan? Guna azan memberitahu waktu sholat sudah masuk. Azan kemenangan memberitahu waktu sholat masuk. Kemudian memberitahu kepada jamaah ya akan melaksanakan sholat jamaah. Jadinya apa? Kalau azan memberitahu kepada masyarakat waktu sholat masuk dan ada ajakan untuk sholat jamaah dan ada ajakan bahwa di sini akan dilakukan sholat jamaah. Kemudian syiar Islam yang apa syiar? Kalau azan agama syiar, syiar hidup, syiar hidup, ya. Ente bakal ngalami di negara Singapura aja. Singapura Islam udah nggak syiar dengan cara lain. Ya maulid ada, haul ada di Singapura. Tapi ada di Singapura nggak boleh pakai speaker luar. Speaker dalam aja udah. Lagi saya pakai udah pokok. Mau adzan Jumat, mau adzan pokoknya yang waktu pokoknya adzan Jumat kan memberitahu kepada masyarakat bahwa waktu masuk ini tetap speaker dalam, nggak boleh keluar. Peraturan, ya mereka yang buat peraturan gitu. Nah, tapi kalau adzan masih boleh berkumandang, ya suara speaker luar syiar gak? Syiar. Kita alhamdulillah, ya yang tinggal di Bukit Duri, adzan Al-Makmur, adzan apa lagi tuh? Ini Kampung Melayu. Kita tinggal Tebet Timur nih, adzan siapa? Masjid Lama, Mukorobin, Bukhari adzan. Sini lagi, ini syiar ada, syiar. Sekalipun main saut-sautan, syiar. Nanti kita, ya insya Allah kita nggak bakal ngalamin kalau kita di Singapura sepi. Jadi orang sana ngarepin waktu sudah masuk dari jam. Sudah bang tuh azan bahasa Melayu. Sudah bang nih, sudah azan nih gitu. Udah kayak gitu nggak, kita nggak dengar tuh ada suara azan, nggak syiar. Nah, udah nggak enak kan gitu. Ya, makanya ya kalau masih ada azan nikmat. Arti nikmat gimana? Enak, masih sebutan nama Allah, orang yang tahu kan nggak semua orang punya jam, ya nggak semua orang lihat jam. Ini yang jadi masalah, ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau. Ya, sebagaimana ada satu orang soleh ke masjidnya sebelum azan, dia bilang, kok antum ke masjid sebelum azan? Ya, ketahuilah, azan panggilan buat orang yang lalai, saya belum lalai. Jadi dipanggil baru datang, saya belum datang. Nah kita termasuk mana? Dua-duanya. Belum dipanggil nggak datang, dipanggil nggak datang, apa dong? Nggak datang. Jadi yang datang ke masjid lagi waktu azan berarti dia orang lalai. Diingetin baru datang. Nah tuh, semestinya gimana? Sebelum Bukhari datang ke masjid sebelum azan. Azan. Bukhari, masya Allah. Dia azan. Ya, terus apa lagi? Coba deh datang ke masjid. Masalahnya jam berapa? Kadang dulu gimana? Datang, masya Allah. Jadi itu kata bilang azan lil apa maksudnya lil ghafirin walas naminhum. Azan digunakan nih baru ada orang yang baru datang ke masjid buat cek setelah azan ini buat orang lalai. Saya belum dengan orang lalai. Jadi belum dipanggil. Saya udah. Kemudian kita bisa begitu ya. Alhamdulillah.
Faida faragal muadzinu qala. Jika selesai adzan, dia orang adzan selesai mengumandangkan adzannya, qala. Semuanya disunahkan, muadzin dan pendengar. Apa? Allahumma rabba hidayati tamah wastatul qaimah. Ya. Kita dah apa semua ni, ya. Arti Muhammadin Rasulullah, pakai sina boleh, enggak sina boleh. Ada yang kita agak apa arti sina Muhammadin Rasulullah pakai sina silahkan. Enggak pakai sina silahkan. Sini arti Muhammadin Rasulullah wal fadilah wa ba'su maqam manzil la yu'ata innaka apa ada ini singa sebutnya. Ini ada yu'ata kan ada innaka la tuqimul mi'at, silahkan juga. Nah, paham ya? Nah, jadi ini kesimpulannya. Tapi ada yang kelebihan ya, orang selesai adzan kalimat apa? La ilaha illallah gitu. Kita dengar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak disunahkan apa Muhammad Rasulullah. Semuanya rata-rata begitu ada dengar. Ya, yang semuanya baik yang muadzinnya, yang dengarnya, aduh. Enggak sunahkan. Jadi dia tambahin kata-kata Muhammad Rasulullah enggak dapat pahala. Umum gitu. Kata muadzin agak ada muadzin. La ilaha illallah. Kita ni yang muadzinnya atau yang dengar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah enggak ada, enggak sunahkan. Jadi bukan dia anggap pakai Muhammad Rasulullah ya enggak dosa, tapi jangan pakai kebiasaan. Karena apa? Kita anggap bisa dipakai ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ya, banyak begitu. Banyak udah gimana. Tapi kalau yang dibahas di kitab Umdatul Thalibin tuh, yang pengajian Kamis ya dibahas wala yusanu ayatiya bi Muhammad Rasulullah. Jadi sunahkan bilang Muhammad Rasulullah setelah adzan. Udah, sekarang si muadzin bilang apa? La ilaha illallah. Ya, kita dengar nih ya la ilaha illallah Allahumma rabba hadi dawud tamah, gitu aja. Umumnya pakai apa? Muhammad Rasulullah. Segitu rata-rata. Semua rata-rata. Kan nyamuk satu paket. Nah, yang udah tahu jangan pakai lagi ya. Nggak dosa, nggak haram, tapi tinggalin aja, paham ya? Nah, terusin. Apa tuh? Faidah udah lah ya, cukup ya. Ya, jadi ulangin faidah. Kalau muadzinu qala, jika seorang ayah muadzin selesai, dia mengatakan Allah doanya yang adzan atau yang mendengar. Allahumma rabba hadi dawati tamah wa satil qaimah ati Muhammad Rasulullah wal fadilah wa ba'su maqam ladzi wa ata ya arhamar rahimin. Nah, ini kelar masalahnya kalau adzan. Nah, kemudian sini ya, yang adzan dapat pahala enggak? Yang adzan pahalanya banyak benar-benar. Nah, adzan pahalanya sebanyak orang yang sholat. Ya, kalau Bang Ian adzan sini yang sholat cuma 2, pahalanya 2. Mana ada orangnya? Mana orang ada? Ya, sini kan ya. Orang suruh sini kalau pengajian tinggalin ya masakan, ngaji dulu, paham ya? Kemudian ya nanti para muadzin apa atwalu aknakon, lehernya panjang, artinya apa? Di mahsyar yang keringat orang yang makin banyak panasnya dia nggak tenggelam. Nah, kemudian ya wa yastabilahu kullu rabbin wa yabisin, makhluk yang basah yang di lautan yang di atas minta ampun buat dia. Ya, selawat Allah Taala buat orang yang adzan. Malaikat minta ampun kepada Allah untuk orang yang adzan. Jadi orang adzan, masya Allah, ya paling banyak. Kemudian apa lagi? Nih yang bisa nih, muadzin bisa dapat titel bebas dari neraka kalau dia bisa adzan 7 tahun. 7 tahun man adzana sabasinin muhtasiban kutibat lahu bara'atun minan nar. Kama qala Rasulullah, siapa orang adzan enggak dibayar. Nggak dibayar nih. Boleh nggak dibayar tuh? Boleh kan? Boleh bisa 7 tahun. Bayar sendiri. Baru 3 bulan di Cirebon. Cirebon lagi, paham nggak ya? Jadi 7 tahun adzan muhtasiban hanya mengharapkan Allah Taala. Betul dikasih titel bebas dari neraka. Itu bisa nggak? Ini mau nggak? Boleh. Udah kok yang punya anggap adzan di mana? Di musola. Ya, di musola deh. Atau 7 tahun di adzan nggak ada gaji. Muhtasiban, nggak dapat gaji, hanya mengharap oleh Allah Taala. Ya bisa nggak gitu? Ya kalau mau, ya silakan. Ya, silakan. Anu udah apa tuh? Udah 60 tahun. Ya terserah dapat 3 tahun kita mati mah cukup.
Iya, jadi bagi yang masih muda ya kalau mau mengejar detail kan begitu. Udah pokoknya habis subuh, setelah subuh itu di rumah ya dagang ke, kita tengah 12 musola azan lagi, asal demikian selama 7 tahun jauh lama kan? Enggak. Satu kali pilpres, satu kali piala dunia. Atau legenda. Lama nggak kira-kira? Mulai coba kalau bisa ya. Lama dah. Min, kerja Min, mama. Ya bisa Min, ya di Al-Ma'mur ya. Ya, itu habis azan ngojek silakan. Kita jam harus balik lagi. Bisa nggak? Bisa. 7 tahun ya. Nah, terusin ke kitab ya. Babun fin nawafili, bab pembahasan tentang sholat sunnah. Nah, kita bahas sholat sunnah. Ya, sholat sunnah penting. Jadi seseorang jangan ngeremehin ibadah sunnah, termasuk sholat sunnah. Ya, karena orang yang remehin tahawan bil sunnah, remehin sunnah, dikhawatirkan nanti lama-lama ninggalin yang wajib. Karena ibadah sunnah tersebut ya penting untuk menambah ibadah yang sejenisnya. Jadi maksudnya gimana? Vitamin. Ya jadinya anggap seorang tersebut di sholat wajibnya kurang sempurna, nggak ada khusyuk, hati nggak hadir, bukan meninggalkan rukun, ya nggak khusyuk nggak hadir, kemudian sholat sunnah menambah. Nah jadi sini kan ya kita tahu awal mayu hasul bil yaumil qiyamah sholat. Pertama kan yang diisyap dari kiamat sholatnya seorang hamba. Kalau seandainya ada nakisah kekurangan, kesempurnaan, kata Allah Ta'ala, lihat hambaku, apakah dia ada sholat sunnahnya? Nggak ada, tambah di situ, benerin. Jadinya ibadah sunnah, sholat sunnah menambah sholat yang wajib kalau memang nggak sempurna. Penting. Sama puasa kita, puasa wajib Ramadan, kita puasa sunnah. Nih kalau ada nggak sempurna mungkin di Ramadan kita ada yang ghibah, ada yang ini, ada yang ini, ya ditambah, dibenerin sama puasa sunnah. Nah sekarang kita bahas tentang apa tuh? Tentang sholat sunnah. Nah, penting, jangan sampai kita menyepelekan cuma sunnah. Banyak. Jadi orang yang nggak butuh sunnah seakan-akan dia udah cukup atau wajib. Ada yang wajib belum tentu benar. Enggak udah. Ya, jangan anggap. Tahunya dari mana? Yang nyata tadi waktu sholat qobliyah untuk Jumat tadi. Tadi waktu habis sholat Jumat banyak yang nunduk. Banyak Kayak main handphone. Ya, orang sholat nggak ngiri, nggak kepengen dapat pahala. Saya nggak dapat pahala, nggak sedih. Udah, cuma sunnah doang. Ya, kalau cuma sunnah doang, cuma sunnah, ya berarti dia tadi nggak butuh sunnah. Ya padahal sunnah bisa, orang nggak bisa dekat sama Allah Ta'ala kecuali kejadian sunnah. Yang wajib udah benar, ya tambah suplemen tambahan. Yang ibadah sunnah baru dekat. La yazul abdi yataqabbal ilayya binawafil hatta uhibbahu. Seorang hamba berusaha dekat sama diriku dengan jalan sunnah. Kalau orang baru ngejalan wajib belum bisa dekat sama Allah Ta'ala, baru modal. Tapi ngejalan sunnah. Seperti ente nih, siapa yang gemuk nih? Jangan gemuk. Jangan gemuk, gemuknya banyak. Kalau nggak dari wajib, makan wajib, sarapan, makan siang, makan malam, nggak gemuk-gemuk. Ya, udah yang sarapan pagi-pagi apa tuh? Pagi apa enggak? Pagi habis subuh kue gemblong 3. Ya, habis sarapan, ya tapi mana? Toprak kan? Toprak ada lagi makan pempek, ya makan siang deh, makan siang somai, makan lagi, apalagi digaduin tuh banyak gemuk kalau mana-mana. Gemuk, nah sama. Kita nih jangan hanya mengharapkan dari pahala yang wajib, tapi ngejalan sunnah juga ya. Insyaallah kita kasih topik sama Allah bisa demikian ya. Amin. Wa yustahabu ay yusalli raka'atain qabla subhi. Disunahkan seorang salat 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh. Nah, ini namanya sunat al-fajar. Kita sudah bahas tentang kelebihan sunat fajar di rakaat al-fajri. Ya, kok rakaat asar? Ya karena mudhaf. Ya, rakaatani. Nah, karena dia jadi mudhaf, nunnya dibuang jadi rakaata al-fajri gitu. Ya, kalau kita bacanya rakaat al-fajri 2 rakaat. Salat sunnah sebelum salat subuh. Ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih hebat dari dunia bersama isinya. Dunia bersama isinya buat kita ditukar sama pahala 2 rakaat kalah. Nah, karena masih menang pahala 2 rakaat. Ini jangan sampai kita apa tuh? Enggak ngejain ya. Karena yang udah sampai sholat, udah sampai mana tuh? Udah sampai masjid atau musola, lagi sedang sholat fardu, sholat subuh, ya dia belum ngajarin sholat sunnah, ikut sholat fardu sama imam.
Kemudian nanti habis sholat subuh dia mengerjakan sunnah 2 rakaat, silakan boleh. Atau salaf mengerjakannya setelah matahari terbit, jadi hukumnya qadha. Karena waktunya sudah habis. Nah, tadi masalah azan juga ada yang singgung. Orang nggak boleh sholat langsung aja tanpa dia ijtihad, tanpa dia nanya-nanya tentang waktu sholat termasuk belum. Sholat langsung, sholat zuhur langsung sholat, nggak lihat matahari, nggak lihat jam dulu. Nah sekarang bagaimana orang yang sholat tanpa ijtihad, tanpa usaha, langsung sholat aja, nggak sah sholatnya sekalipun kalau emang waktu udah masuk, pas mau masuk dengan sah juga sholatnya. Karena nggak ijtihad, nggak usaha. Karena udah ijtihad, udah usaha, dia sholat. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau emang sholat tersebut udah belum masuk waktu, sholat anggap karena zuhur, dia udah ijtihad. Ini lihat matahari mendung, dilihat apa ini, lihat ini, pokok wah udah sholat masuk. Tahu dari mana? Ya saya lihat matahari udah begini, ya dia sholat tuh. Setelah sholat zuhur ternyata ada waktu zuhur belum masuk. Bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya menjadi qadha kalau dia punya sholat qadha zuhur. Paham nggak? Dia sholatnya ternyata dia sholat zuhur ternyata belum masuk. Bagaimana sholatnya? Sia-sia nggak? Nggak sia-sia. Kalau emang dia punya qadha sholat zuhur, menjadi qadhanya. Kalau dia punya qadha sholat zuhur, dia jadi qadhanya. Kalau asalnya dia nggak punya qadha zuhur, jadi apa? Jadi pahala sunnah. Nggak ada sia-sia. Wah, gue tadi sia-sia nih. Gue sholat zuhur waktunya belum masuk. Enggak sia-sia. Dia punya qadha zuhur, jadi qadha zuhur. Dia nggak punya qadha zuhur, jadi ada sunnah. Makanya ada istilah gimana? Orang 10 tahun sholat subuh belum masuk waktu. Berapa sholat subuh yang mesti dia qadha? Udah ada ulang-ulang nih. Ya, sholat subuh 10 tahun belum masuk waktu. Ya, berapa sholat subuh yang mesti dia qadha? 1. Jangan 10 tahun deh, itu kelamaan. Seminggu itu sholat subuh belum masuk waktu. Nah, seminggu belum masuk kan? Berapa subuh yang sholat subuh yang itu siapa? Itu apa? Itu sholat. Kalau seperti qadha 1. Anggap itu sholat subuh pada hari Minggu belum masuk waktu. Ya, sholat. Sah nggak? Nggak sah. Itu hari Senin sholat subuh belum masuk waktu. Sholat subuh itu hari Senin menjadi qadha pada hari Minggu. Paham nggak? Nah, yang sini kan nggak masuk waktu. Itu sholat subuh pada hari Selasa. Selasa belum masuk waktu juga. Jadi sholat subuh itu hari Selasa menjadi qadha sholat subuhnya hari Senin. Paham nggak? Nah, sholat subuh Rabu belum masuk waktu. Sholat subuh itu menjadi qadha pada waktu hari sholat subuh hari Selasa. Jadi orang yang sholat subuhnya anggap seminggu belum waktu, wajib mengqadha 1 saja. 1 aja. Nah, paham nggak? Ya, paham ya? Wah, alhamdulillah. Qadha ada qadha, wajib nggak? Qadha wajib ya. Udah. Nah ini ya wayustahabu ayyusalla rakaatain qabla subuh, disunahkan seorang salat 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat. Ya. Nanti ada baca-bacaannya di bawah. Ya, tinggalin jangan sampai enggak nih, rugi. Ya, kalau emang waktunya. Sekarang boleh nggak orang yang salat subuh, ya salat subuh nih waktu dia mepet, tinggalin. Kerjaan yang wajib. Karena dia kalau kerjaan sholat sunnah, sholat subuhnya waktunya habis. Nah ini ya yang bangunnya udah apa tuh? Mepet. Kesiangan ya. Bangun kesiangan udah ya makanya bangun sebelum subuh deh, bangun sebelum subuh. Jam berapa? Jam 4. Nah, udah ada waktu kan sholat subuh. Kata dia bangunnya anggap isya jam 6 ya. Ya materi TV jam 6. Ya materi jam 6, dia bangun jam 6 kurang berapa tuh? Kurang 10. Dia kencing, dia wudhu kurang 5 menit. Kalau 5 menit kira-kira dia kerjain sholat subuh, kelas sunat 2 subuh 2 rakaat, sholat subuhnya bisa 2 waktu gak? Enggak. Nah, kalau misalnya itu udah tinggalin apa tuh? Sholat sunnahnya dikerjain yang wajibnya. Ini ada juga habis sholat subuh ya. Ada sunnah lain yang kita ngerjain, kadang-kadang kita ngerjain, kadang enggak. Ada orang yang udah tahu ngerjain juga berbaring. Habis sholat sunnah subuh ya, kita berbaring ke kanan. Yang kanan layaknya seperti kita dikuburin. Kita dikuburin ya. Allahumma haji Jibril, Allah berhati Muhammad SAW wa Jibril dan lainnya sampai akhir.
ajini minan nar, kita berbaring di makanan. Jadi berbaring kayak kita jenazah di masjid jenazah begitu. Nah, kemudian bangun udah itu ya baca doa lain, wirid lain menunggu iqamat. Apa yang ya hayya qayyum la ilaha anta ini ada kan. Nah, kemudian ya subhanallah bihamdihi rasulullah 100 kali baru iqamat ya. Ini karena ya kok enggak al waktu, karena baca tersebut enggak sampai menghilangkan. Kan waktu sholat ada sholat al waktu pertengahan. Ini masih boleh, kenapa? Karena waktu masih panjang. Paling-paling baca begitu, paling-paling ada nggak 10 menit? Anggap 15 menit deh, waktu masih ada silakan. Kecuali yang mepet, yang tadi jalan kesiangan masih baca ya hayu ya qayyum la ilaha anta udah. Ya paham, jangan ya. Rakaat ini qabla zuhri, sunahkan sholat ya sebelum zuhur 2 rakaat. Rakaat ini ibadah sama juga 2 rakaat ya setelahnya. Ada yang ngajarkan 4 rakaat silakan. Ya, mau 2 rakaat silakan, 4 rakaat silakan, yang penting ngajarin wa arba'an qabla asri, 4 rakaat sebelum salatul asar. Jadi sebelum asar salatnya 4 rakaat. Ada yang ngajarin 2, ya dapat 2 doang. Tapi kalau bisa ngajarin 4. Karena rahimallahu mura'an man sholata qabla asri arba'an. Allah telah merahmati hamba yang salat sebelum salat asar 4 rakaat. Jadi doanya Allah marham betul. Ya Allah rahmati, berikan rahmatmu orang yang sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Lama enggak? Ya, yang penting ini dikatakan wa arba'an qabla asri, yang 4 rakaat sebelum sholat asar. Wa rakaat di pada maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Ini mau angkat ya. Ya, nah, ini kalau nggak mau angkat kerjain juga. Kalau nggak mau angkat nggak ngerjain juga ya. Nanti jangan sampai kita nggak mau angkat kita ngerjain, jangan ya. Beda mau angkat nggak mau angkat gimana? Kalau mau angkat kontrol continue. Kalau tidak mau angkat ya nggak continue. Jarang-jarang ada yang ngerjain ada nggak ya. Rakaat yang di ba'da isya, 2 rakaat setelah salat isya. Nah, nanti kita habis adzan ngerjain 2 rakaat sebelum isya, silakan nggak apa-apa. Kalau nggak mau angkat kita kerjain juga ya. Wa minal witri salasu rakaatin. Nah, witir 3 rakaat. Di sini ketiga rakaat atnal kamal. Terus witir minimal 1 rakaat, atnal kamalnya minimal kesempurnaan 3 rakaat. Paling banyak 11. Nah, ya. Kita ada orang yang sholat witir hanya bulan Ramadan. 11 bulan enggak pernah sholat witir. Ngakuin enggak kira-kira nih? Ya. Kapan sholat witir? Witir habis apa ya, Mas? Isya. Bukan habis Isya. Habis sholat Isya. Iya. Isya. Tadi bagian doang ya. Jadi habis sholat Isya, kita dari Isya waktu witir masuk. Nah, ini kita kerjaan tersebut ya terserah mau awal silakan habis Isya atau nanti bangun. Yang adatnya kebiasaannya bangunnya sebelum adzan subuh, anggap dia bangun jam 4 ya. Ya salat witir. Witir dapat pahala double tuh. Begitu juga tahajud juga. Ya, tapi yang orang yang kebablasan subuhnya udah adzan baru bangun, ya udah ngajarnya habis Isya. Nah, tadi sebentar bilang dia putus hubungan sama witir 11 bulan. Witir hanya bulan Ramadan aja, enggak bulan Ramadan, bulan Syawal malam takbiran enggak sholat witir, malam takbiran enggak sholat witir. Malam takbiran, jangan kita kerjain. Ya 3 waktu panjang 11. Pernah nggak ngajain 11? 3. Hah? 3. Jarang apa yang pernah kerjain? Enggak. Enggak pernah kerjain. Ya, udah sekali-sekali kerjain. Waktu panjang itu bangun setengah 4. Masih waktu panjang. Itu 11, 2. Ya 2, 1. Kerjain. Yang penting ada 11 rakaat. Sekali-sekali kerjainnya 3. Ini udah 3 jarang-jarang ya. Ada yang 1. Ada. Wa duha 4 rakaatin, salat duha 4 rakaat. Nah, ini ya, duha minimal 2 rakaat. Ngejar 2 silakan, ngejar 4 silakan sampai 8 atau 12. Karena Ibn Hajar Mawardi beda pendapat. 8 atau 12. Pernah 8 enggak? Sering. 12? Ada waktu kerjain 22. Jadi pendapat 2 ulama kita kerjain. Maksimal yang 8 kita kerjain. So, ada waktu panjang kita kerjain yang 12. Jadi Imam Nawawi pendapat kita kerjain. Imam bin Hajar kita kerjain juga. Ini 2 doang. 2. Jadi 2 ngukurnya sama dibandingin sama yang nggak sholat menang. Ya. Nanti kalau sholat duha 2 rakaat,
daripada lu enggak. Ngomongnya lihatnya sama yang nggak sholat menang. Lihat sama orang yang sholat 8, sama yang 12. Nah, ini masalah sholat duha. La yajid min duha ma'al faqr. Continue sholat duha, orang yang continue duha nggak bakal mengalami kesusahan rezeki. Rezeki digampangin Allah. Antum punya profesi mau apa tuh? Pedagang, karyawan, yang ngobjek, yang ngojek, sholat duha. Ini nggak sholat duha, penumpang nggak ada keluar. Paham nggak? Daya jitani nggak bakal bersatu kefakiran sama sholat duha. Jadi yang continue sholat duha, insya Allah rezeki gampang. Kemudian orang yang sholat duha ya nggak diketin sama jin takut sama orang yang continue sholat duha. Ya suatu rumah anggap ada jinnya, itu sholat duha dulu. Ya, sholat duha jin takut nanti. Kalau masih jin masih berani, sholat duhanya nggak pernah. Apa ya? Ya, makanya sholat duha penting tuh, jangan sampai enggak ya. Sekalipun dua rakaat ya. Mau 4 ya, 2. Usahain kalau lagi santai bisa 8 atau 2. Nah ini sebelah 4 ya lebih deh ya. Udah kelar ya? Malaysia. Udah lewat ya. Udah kita berhenti mana? Babun bin Nawafil aja. Kita ulangi ya. Wallahu a'lam.